Salam belajar. Anda masih bingung ingin memulai usaha? Atau Anda seorang pengusaha pemula yang ingin naik kelas? Atau Anda seorang pengusaha pemula yang ingin sukses di waktu yang akan datang? Ada baiknya Anda mengenali dan memahami apa itu faktor 5M. Sebelum membahas secara rinci apa faktor 5M itu, ada baiknya saya sebut apa saja faktor-faktor yang terkandung dalam faktor 5M itu. Satu adalah manpower. Manpower adalah sumber daya manusia yang diperlukan untuk melakukan usaha itu. Kedua, metode. Metode adalah metode atau cara kerja yang diperlukan untuk melakukan usaha itu. Yang ketiga adalah material. Material adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan usaha itu. Yang keempat adalah mesin atau peralatan yang diperlukan untuk melakukan usaha itu. Dan yang terakhir, faktor money. Money adalah uang yang diperlukan untuk melakukan usaha. Faktor 5M yang pertama adalah manpower. Seperti tadi telah saya sampaikan bahwa manpower adalah sumber daya manusia yang diperlukan untuk melakukan usaha. Manpower sangat penting karena kunci dari suatu usaha yang mempunyai peran yang paling banyak adalah sumber daya manusia itu sendiri. Bagi Anda yang ingin memulai usaha, Anda baiknya memahami faktor manpower itu. Yang dimaksud manpower ini adalah keterampilan Anda apabila Anda ingin melakukan usaha. Keterampilan yang Anda miliki perlu dievaluasi. Apa skill, keterampilan yang menjadi modal utama dalam melakukan usaha. Apabila Anda punya keterampilan servis AC, maka baiknya Anda melakukan usaha yang dimulai dengan servis AC. Apabila Anda mempunyai keterampilan membuat video, Anda bisa membuat video yang akan di-upload atau diunggah di dalam kanal YouTube. Apabila Anda punya keterampilan untuk melakukan jual beli atau usaha dagang, Anda baiknya memulai usaha dengan keterampilan jual beli atau usaha dagang itu. Apabila Anda punya keterampilan di dalam kuliner, misalnya dalam masak-memasak, Anda baiknya memulai usaha dengan keterampilan yang Anda miliki, yakni dalam bidang memasak. Itu kunci daripada usaha, yakni faktor sumber daya manusia. Apabila Anda sudah menjadi pengusaha pemula dan ingin naik kelas menjadi lebih besar lagi dan lebih sukses lagi, Anda baiknya melakukan evaluasi. Apa sih faktor sumber daya manusia ini sudah dilakukan dengan baik atau belum? Faktor ini apabila Anda naik dan ingin mengembangkan usaha, faktor yang harus dilihat adalah 3 pilar operasi di dalam perusahaan, yakni satu adalah operasi atau produksi atau jual beli atau melakukan servis. Apabila Anda sudah melakukan evaluasi dan sudah memiliki keterampilan produksi ini secara kuat, maka Anda harus lengkapi dengan keterampilan dalam bidang penjualan atau pemasaran. Karena
penjualan pemasaran terkait langsung dengan upaya Anda untuk mendapatkan uang di kemudian hari. Apabila Anda sudah mendapatkan pendapatan dan uang dari hasil usaha Anda baiknya juga harus memiliki keterampilan mengelola keuangan. Keuangan sangat penting untuk mendukung bahwa usaha Anda terdukung oleh modal atau uang yang memadai. Yaitu adalah kunci untuk meningkatkan usaha yang lebih besar lagi. Selain Anda perlu mengevaluasi mengenai keterampilan itu, Anda juga perlu menghitung berapa sih jumlah tim atau jumlah tenaga kerja atau jumlah sumber daya manusia yang terlibat di dalam pengembangan usaha itu. Apabila Anda ingin mengembangkan usaha dan mempunyai rencana bisnis lebih tinggi lagi, dipetakan dulu apakah faktor-faktor yang terkait dengan sumber daya manusia ini dilakukan dengan baik, disiapkan dengan baik, sehingga apabila Anda ingin maju tidak ada problem tenaga kerja atau sumber daya manusia di tengah jalan. Demikian faktor manpower yang tertuang dalam faktor 5M. Apabila Anda masih belum jelas, boleh Anda memberikan komen di bawah video ini. Faktor 5M yang kedua adalah metode. Metode adalah cara atau proses kerja yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Metode ini harus melengkapi 3 fungsi utama, yakni yang terkait dengan proses, ya, input dan output, ya. Itu yang diperlukan untuk melakukan fungsi utama. Selain itu juga metode untuk dalam melakukan penjualan atau pemasaran dan metode yang terkait dengan fungsi keuangan. Apabila Anda sudah mengevaluasi dan sudah mengenali apa keterampilan Anda, misalnya tadi saya sebutkan Anda ingin memulai usaha dan memiliki keterampilan servis AC, maka seluruh proses kerja atau metode kerja itu harus ditulis secara rinci, yang mana proses kerja, cara kerja itu harus berurutan dengan baik sehingga akan mewujudkan suatu kualitas servis yang lebih baik. Yang kedua, apabila ingin memulai usaha jual beli, maka proses kerja, cara kerja, metode kerja itu harus diurai satu persatu, gimana proses dari awal sampai akhir, dari pembelian, penyimpanan, dan pengiriman, termasuk juga proses kerja bagaimana melayani konsumen dan proses kerja yang diperlukan untuk melakukan administrasi pembayaran. Apabila Anda ingin memulai usaha dalam bidang kuliner, Anda baiknya metode atau cara kerja kuliner atau masak itu diproses secara rinci sehingga Anda tidak ada kesalahan proses yang dapat mengakibatkan produk Anda tidak berkualitas dengan baik. Bagi Anda seorang pengusaha pemula yang ingin naik kelas dan ingin lebih besar lagi, maka baiknya Anda menyiapkan fondasi proses kerja, metode kerja ini secara tertulis. Baik itu dari fungsi produksi, jual beli, layanan, termasuk juga proses dalam bidang penjualan, pemasaran, dan pembayaran. Ya, proses ini harus lengkap. Ada baiknya proses ini ditulis dalam bentuk SOP, Standard Operating Procedures. SOP ini sangat penting karena kualitas manajemen, kualitas pengelolaan usaha sangat tergantung dengan kestabilan proses dari awal sampai akhir.
Kestabilan kualitas ini sangat terkait dengan metode kerja, cara kerja, proses kerja yang diperlukan untuk melakukan usaha. Apabila Anda masih belum jelas mengenai metode ini, Anda boleh memberikan komen di bawah video ini.